Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Victor dari VT Project Indonesia. Sesuai janji saya, kali ini saya mau membuat video tutorial lagi kembali bagaimana cara membreak in motor dengan jenis brush carbon menggunakan GeForce, mesin yang paling banyak dipakai di Indonesia. Oke, sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan bahwa video ini saya targetnya itu kepada para pemula yang baru atau berminat untuk belajar membreak-in motor, dan juga kepada orang-orang yang saat ini sedang galau, sedang bingung mau pakai metode seperti apa break-innya ya. Nah, sebelum kita mulai, ini perlu saya tekankan, ini yang saya gunakan adalah GeForce yang sudah sudah di custom pakai holder. Kalau GeForce bawaan itu kan dia pasti pakai jepit ya, positif negatifnya, merah hitamnya itu. Oke, ini yang udah di custom pakai holder. Nah, kekurangannya yang pakai holder itu dia kita harus hati-hati ya saat masang itu, pantatnya benar-benar harus masuk ya, lubang ini. Oke, lubang di belakang ini harus benar-benar tertanam dengan benar, sebab kalau tidak itu bisa mengakibatkan koslet. Jadi yang di bawah ini nggak boleh bersentuhan, motornya nggak boleh bersentuhan sama tembaganya ya. Oke, atau bekas solder kabel nggak boleh bersentuhan dengan bodinya motor ya, bodi dinamo. Nah, kita mulai saja. Jadi step pertama yang saya gunakan itu adalah 0,7 volt. Itu putar ke kiri, putar mundur. Nah, itu saya gunakan kita pakai setting di timer 20 menit 0,7 volt. Oh iya, untuk oil di sini saya tidak bermaksud untuk mempromosi oil saya sendiri, VT Project, enggak. Jadi bebas, teman-teman mau percaya sama oil apa, yang mana, bebas ya. Di sini saya hanya mau fokus kepada metodenya, bukan oilnya. Hanya saja kebetulan karena saya yang produksi VT Project, jadi saya menggunakan oil VT Project, itu aja. Kalau oil terserah teman-teman. Teman-teman mau percaya oil yang mana, terserah, silahkan ya. Itu bebas. Di sini yang saya mau tekankan hanya metodenya aja. Oke, jadi saya akan putar ke kiri 0,7 volt 20 menit. Saya tetes oilnya ya. Tes oil. Oke. Mulai putar. Oke, sambil menunggu, kita perlu perhatikan ya, saat pertama mulai break-in itu biasanya motor itu hitam ya, langsung hitam, ada garis-garis. Nah, itu jangan dibiarkan, itu harus kita tetes lagi langsung. Oke, karena kalau dibiarkan maka rotasinya akan semakin lambat, karbon yang terkikis menumpuk, dan akhirnya bisa keluar asap gitu ya, seperti hangus gitu. Jadi untuk 2 menit pertama itu perlu diperhatikan, kita harus rajin tetes dulu 2-3 menit pertama ya. Harus rajin ditetes sampai benar-benar bersih, halus. Oke, setelah selesai 0,7 volt di 20 menit, kita lanjut saja, tetap putar ke kiri. Putar ke kiri artinya itu balik arah ya, jalan mundur.
motornya, tetap putar ke kiri. Saya setting di 1 volt 17 menit. Seperti yang tadi, ditetes dulu oilnya. Lalu kita mulai. Perlu teman-teman ingat bahwa break-in, jika teman-teman belum benar-benar berpengalaman, itu teman-teman jangan pernah tinggalkan break-innya ya. Jangan pernah ditinggalkan lama-lama. Jadi di sini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat, maksud saya membreak-in dengan cara melihat berasnya, bukan berpatokan sama RPM atau terlalu berpatokan sama metodenya. Jadi contohnya, maksud saya itu contoh ya, kita ambil contoh ya. Teman-teman ternyata kurang beruntung mendapatkan motor yang kurang bagus quality controlnya ya, jadi dari bawaan pabrik itu brusnya memang rapuh banget ya. Nah itu kita nggak bisa paksakan motor itu dibreakin sesuai dengan metode yang udah kita rancang. Kita nggak bisa paksakan. Jadi jika memang mendapatkan motor yang brusnya jelek, brusnya rapuh banget, itu metodenya nggak perlu diselesaikan, itu bisa jadi kita stop karena udah jadi istilahnya. Jadi metodenya nggak perlu diselesaikan, kita udah stop. Biasanya saya anggap itu udah jadi, sisa saya finishing aja dikit. Teman-teman perlu ingat bahwa metode itu ada 1001 macam. Metode ini saya tidak bilang yang terbaik, oke? Tidak pernah saya bilang metode saya yang terbaik. Saya hanya meng-share bagaimana saya. Oke, setelah step kedua selesai, kita ke step ketiga. Di 1,2 volt, tetap putar ke kiri, jalan mundur ya. Posisi timernya 17 menit. Oke, ditetes oil lagi sebelum mulai. Nah, di posisi ini, di posisi 1,2 volt, saya tidak menyarankan teman-teman terlalu sering menetes oil. Jadi kita hanya meneteskan oil hanya pada saat 3 kondisi. Kondisi pertama, pada saat angkurnya, kalau teman-teman belum tahu angkur yang mana, angkur itu yang warna kuning itu, warna emas, warna tembaga ya, yang warna kuning-kuning ya, yang di tengah itu yang berputar, itu namanya angkur. Pada saat angkurnya hitam, dan hitamnya itu bukan hitam abu-abu, tapi hitamnya itu hitam butek seperti hitam ini loh. Nah, pada saat hitam butek baru kita tetes. Oke, kondisi kedua, di saat terjadi angkurnya berapi. Jadi ada 2 macam api, percikan api. Percikan api yang sering kita lihat adalah percikan api seperti ini. Itu dilihat di brush sebelah kanan, itu ada api-api kecil, itu tidak masalah, itu normal ya. Tapi jika yang terbakar, yang berapi adalah angkurnya, angkur itu berarti yang di tengah, yang warna tembaga. Nah itu teman-teman wajib untuk meneteskan oil lagi untuk menghilangkan api itu, api tersebut. Oke? Kondisi ketiga, kalau tiba-tiba suara mesinnya drop, tapi dropnya bukan drop dikit, yang drop banget gitu loh. Nah kalau drop banget, biasanya saya tetes oil, kemudian saya main-mainkan kayak gini, ditekan-tekan dikit angkurnya. Biasanya itu ngedrop karena serbuk karbon yang udah terkikis menumpuk di sela-sela
antara angkur dengan brush. Biasanya dia drop karena itu. Jadi saya ditekan-tekan kayak gini agar serbuknya itu jatuh ke bawah. Ya karena namanya break-in seperti ini itu di dalam pasti kotor banget karena terjadi pengikisan brush ya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Sekarang step berikutnya tetap putar ke kiri. Ya, dari awal putar ke kiri, tidak berubah. Dari awal putar ke kiri tidak berubah. Posisi voltasenya tetap sekarang naik ke 1,5. Tadinya sebelumnya kan 1,2. Nah, timernya turun menjadi 15 menit. Sebelumnya kan 17 menit. Oke. Seperti biasa, kita tetes dulu oil. 3-4 tetes, oke. Kemudian kita mulai. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok ada multimeter dari kemarin di video saya? Di sini saya mau mengedukasi teman-teman yang belum tahu ya tentang akurasi voltase di mesin break-in ya. Jadi G-force itu konon katanya voltasenya itu tidak akurat ya. Konon itu tidak akurat. Coba mari kita buktikan. Settingan 1,5 volt. Berapakah yang terbaca di multimeter? Saya coba sentuh ya. Nah, yang terbaca adalah 2,53 sampai 2,56 volt. Bahkan 2,58 ya. Jadi 1,5 volt di G-force itu terbaca di multimeter aslinya 2,58. Tetapi itu juga tidak akurat. Karena saya tesnya itu saya menyentuhkan kabel ini ke holdernya, sedangkan holder itu bergetar. Oke, holder itu bergetar, jadi tidak menjamin juga bahwa yang multimeter baca itu akurat. Sampai di sini teman-teman paham? Kalau benar-benar saya mau mengecek seberapa akurat voltase G-force, saya harus membongkar di dalam mesin ini. Membongkar di dalam mesin, kemudian saya tes langsung. Tapi saya tidak tertarik untuk melakukannya. Yang penting metodenya saya udah dapat. Itu aja. Oke? Mengapa saya mau memberitahukan masalah akurasi voltase? Agar teman-teman tidak tertipu oleh Giri. Yang senang pakai Giri, terus pakainya G-force, hati-hati, jangan mudah tertipu. Karena voltase di ini sendiri itu, di G-force itu sendiri bermain dia, tidak akurat. Oke? Nah, di posisi voltase seperti ini, 1,5 volt, itu kita udah jangan terlalu sering ditetes. Ditetes dengan kondisi seperti yang saya udah jelaskan di step waktu 1,2 volt. Ada 3 kondisi. Saya tambahkan lagi satu kondisi baru. Kondisi di mana teman-teman melihat brushnya udah sangat cepat terkuras. Brushnya udah sangat cepat terkuras. Nah, coba kita lihat, perhatikan. Tadi 2,59 kan? Setelah saya tetes oil, suaranya teriak, dia naik lagi jadi 2,6, bahkan tadi sempat 2,7. Jadi tidak ada acuan pastinya. Jadi voltase ini
voltase di sini sepertinya dia mau mengikut maunya dinamo. Jadi dinamo yang ngatur dia. Sepertinya. Saya nggak bisa memastikan juga ya. Karena saya bukan anak elektro. Kita cek lagi. Nah itu 2,7 kan. Tadi 2,55, 2,53. Sekarang sempat hampir 2,7. Oke. Nah jadi dia nggak ada pasti, dia bermain. Voltasenya itu bermain. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan satu alat saya. Ya, satu alat saya. Kita ke sini, ke sebelah. Oke, ini juga alat Brikin saya, salah satunya. Balance charger merek Turnigy. Coba kita tes di 1,5 volt. Kelihatan kan? 1,5 volt, ya. Saya sengaja longgarin kabelnya. Kabelnya saya sengaja longgarin. Oke. Kemudian saya coba nyalakan ya. Nah, mari kita tes setelah nyala. Kita lihat voltasenya di multimeter. Sama, 1,5 volt. Oke. Sama, 1,5 volt. Di balance chargernya juga 1,5 volt. Oke. Tetapi tetap aja, walaupun sama, saya tidak bisa menjadikan alat yang ini sebagai acuan. Sebagai apa? Saya tidak bisa menjadikan giri sebagai acuan saya, walaupun saya menggunakan balance charger ini. Jadi acuan saya selalu itu melihat kondisi brushnya, Oke. Kalau brush yang seperti ini, itu dia masih melayang. Teman-teman lihat kan? Antara brush dengan angkur seperti masih ada gap kiri kanan. Oke. Nah, terus dengarkan suaranya. Kalau suaranya udah teriak, itu udah bagus. Nah, kalau suara itu teman-teman harus melatih telinga teman-teman, kepekaannya. Jadi memang harus sering-sering dilakukan biar pengalamannya bertambah. Nah, biasanya kalau hitamnya masih segini di voltase 1,5, kalau hitamnya masih segini angkurnya, saya belum tetes. Saya biarin dulu. Nanti tunggu 1 menit lagi baru saya tetes. Oke, jangan, jadi di voltase menengah ke atas itu kita jangan terlalu sering menetes oil. Oke. Di sini cukup jelas. Kita lanjut ke step berikutnya ya. Oke, kemudian kita lanjut di step berikutnya. Tetap putar ke kiri ya. Jangan lupa, tetap putar kiri, putar mundur di 1,7 volt 7 menit. Di step ini perlu diperhatikan, saya biasanya tidak langsung mulai, tidak mulai seperti yang step berikutnya, karena sudah terlalu menumpuk serbuk karbon di dalam. Karena sudah terlalu menumpuk dari awal sampai step 1,5 tadi, maka saya akan membersihkan dulu. Percayalah bahwa hal sepele ini sangat berpengaruh terhadap jadi atau tidaknya, berhasil atau tidaknya mesin Anda setelah dibikin.
Jadi saya mau menjaga kebersihannya agar tidak terlalu kotor di dalam ya, di dalam mesin. Maka saya akan semprot dengan standar sambil diputar. Jadi kita sudah set, saya sudah set diputar ke kiri 1,7 volt 7 menit. Saya langsung nyalakan. Perlu dicatat posisi waktu habis 1,5 volt tadi didinginkan dulu. Jadi suhunya nggak boleh panas ya, karena standar ini sifatnya sangat dingin. Kalau dinamonya panas langsung kita semprot dingin, itu bisa merusak magnetnya. Oke. Jadi ini suhunya sudah normal banget ya, sudah normal. Saya langsung putar dan saya langsung semprot. Sehabis saya semprot, saya langsung tetes oil. Agak banyak tetesnya karena standar tadi menghabiskan oil yang sudah ada di dalam sebelum-sebelumnya. Itu hitam jatuh, itu semua berasal dari dalam dinamo yang tadi menumpuk serbuk karbon ya. Jadi posisi kita berikin di 1,7 volt dalam keadaan dinamo bersih. Oke. Jika saat saya ingatkan lagi, jika saat Anda menetes oil lantas dia ngedrop, itu tinggal ditekan-tekan. Oke. Di sini saya mau mengajak lagi teman-teman untuk melihat berapa volt sih yang terbaca di multimeter saat posisinya 1,7. Mari kita cek sama-sama. .7 volt itu yang terbaca adalah 2,87 tadi ya, 2,87 volt ya. Dan percayalah bahwa ini akan naik sebentar. Kita tunggu sebentar. Kita diamkan dulu ya. Oke, sekarang mari kita cek lagi. Masih di 1,7 volt ya. Kita cek lagi voltasenya. Dan ternyata sudah naik, teman-teman. 2,91. Jadi di sini sudah terbukti bahwa akurasi voltase ini GeForce itu tidak bisa menjadikan acuan. Jadi kalau teman-teman cek Geary menggunakan GeForce, itu kemungkinan besar, sangat besar tidak akurat. Karena voltasenya sendiri itu naik turun. Coba saya tetes oil. Setelah saya tetes oil, saya coba lagi cek voltasenya. Ternyata dia tembus di 3,06 volt. Jadi dari tadi 2,88 ya, 2,85 hingga 3,06 volt. Itu adalah range yang sangat jauh, padahal voltase yang terbaca di GeForce tetap 1,7. Jadi saya tidak menganjurkan teman-teman memberikan dengan menjadikan Geary sebagai acuan pada alat GeForce. Oke. Nah, mari kita lihat. Jadi acuannya di mana? Kita memperhatikan brush. Kita lihat brushnya sudah lebih melengket ke angkur dibandingkan yang tadi, ya. Kita tunggu dulu sampai 7 menitnya selesai. Dan teman-teman perlu untuk selalu mengecek suhunya. Caranya letakkan aja jarinya di bodi mesin, ya, seperti ini. Teman-teman akan merasakan panasnya. Kalau panasnya menyengat, itu berarti
teman-teman sudah harus waspada. Makanya saya settingnya tadi di 7 menit, karena itu adalah settingan paling pas untuk menjaga agar mesin teman-teman itu tidak overheat. Jadi di 1,7 volt itu, supaya dia tidak overheat, tepatnya itu harus di 7 menit. Kita tunggu sampai selesai ya. Oke teman-teman, setelah 1,7 volt selesai, step berikutnya adalah step penentu. Jadi step berikutnya itu ada 2 pilihan. Apakah tetap kita ulang di 1,7 volt selama 7 menit, atau saya langsung hajar di step berikutnya lagi, di voltase yang lebih tinggi lagi. Perbedaannya apa ya? Saya jelaskan. Di sini kebetulan saya mendapatkan mesin yang brushnya cukup keras. Jadi bukan keras banget, tapi cukup keras, ya. Kalau brushnya cukup keras, maka step berikutnya saya akan menaikkan voltasenya. Tetapi jika teman-teman mendapatkan brush yang cukup rapuh, maka saya tidak akan menaikkan voltasenya, tetapi saya akan ulang 1,7 volt dengan menit yang lebih kecil. Tadi 7 menit, sekarang saya kurangi menjadi 5 menit. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau 1,7 volt mau diulang, kenapa nggak langsung 15 menit aja? Kenapa harus 7 menit tambah 7 menit, atau 7 menit tambah 5 menit, dan seterusnya? Ya, seperti tadi saya bilang, karena saya menjaga mesinnya agar tidak overheat. Kalau saya geber 1,7 volt di 15 menit atau 12 menit, itu saya jamin pasti overheat. Kalaupun teman-teman beruntung dia overheat tapi nggak rusak, ya alhamdulillah. Tetapi kita kan menjaga. Jadi amannya 1,7 volt 7 menit tadi, kita berhenti dulu, istirahatkan sampai suhunya normal kembali. Kalau brushnya cukup rapuh, teman-teman ulang aja 1,7 volt di 5 menit atau 7 menit lagi, sambil memperhatikan brushnya. Kalau brushnya sudah melengket ke angkur, itu berarti sudah selesai. Oke, saya kasih satu contoh brush yang sudah melengket ke angkur ya. Contohnya itu kurang lebih seperti ini. Ini setengah melengket, setengah matang. Nah, kenapa saya setengah matang? Saya udah selesai bikin yang ini karena di posisi setengah matang RPM-nya sudah sangat tinggi. Ini pesanan orang, biar customer pakainya nggak cepat-cepat habis, jadi saya nggak perlu matengin sampai benar-benar melengket ya. Sekarang saya ambil contoh mesin yang brushnya benar-benar matang. Sebentar ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh brush yang sudah matang, yang sudah melengket ke angkur. Mari kita bandingkan sama yang ini. Kelihatan bedanya kan? Yang ini belum selesai, masih ada gapnya. Oke.
sedangkan yang ini udah mateng. Nah, biasanya kalau saya buka jasa berikin, kalau bisa dia setengah mateng udah suaranya udah teriak, udah stabil, konsisten, tidak naik turun, saya hentikan agar customer saya bisa menggunakan mesin ini dengan jangka waktu yang lebih lama, dia lebih awet istilahnya. Tapi kalau memang dalam posisi brush seperti ini dia belum bagus suaranya, belum teriak, saya lanjutkan lagi hingga matang seperti ini. Sampai di sini saya harap teman-teman udah paham, oke? Oke, sekarang kita lanjutkan. Karena brush ini cukup kuat, ya, cukup keras menurut saya, maka saya akan melanjutkan di voltase yang lebih tinggi. Voltase berikutnya tetap putar ke kiri, jangan putar ke kanan. Saya hajar di 2 menit dengan voltase 3. Kita tetes oil dulu. Lalu kita mulai. Oke, di voltase 3, mungkin teman-teman penasaran, mari kita cek voltase di multimeter ya. Dia terbacanya 4 volt lebih, 4,2. Oke. Di voltase 3 seperti ini, teman-teman teruslah perhatikan brushnya. Karena di voltase tinggi seperti ini, brush itu agak rawan terbakar ya, hangus. Mari kita lihat. Kalau warnanya masih silver seperti itu, saya belum tetes. Oke. Saya tunggu sedikit lagi. Biarin dulu dia butek ya, butek hitam ya. Oke, dia udah mulai butek kan, kelihatan kan? Nah, itu mulai berapi. Angkurnya mulai perlahan ada apinya. Tadi sempat ada api sekali. Di posisi seperti ini saya tetes. Oke, selesai. Suhunya pasti melonjak, panas banget ya. Itu saya biarkan lagi. Saya lakukan step 3 volt ini 2 kali. Tetap putar ke kiri. Saya tidak saya tidak mengganti putarannya. Oke, tetap putar ke kiri. Karena posisinya dia masih sangat panas ini, sangat panas banget ya. Sangat panas banget. Kita stop dulu, hentikan. Biarkan dia dingin dulu. Oke. Nanti setelah dingin baru kita lanjutkan. Oke, step berikutnya, setelah saya melihat brushnya, menurut saya ini brushnya udah cukup bagi saya. Dan suaranya tadi udah bagus menurut saya. Oke. Jadi step berikutnya saya ulang di 3 volt lagi, tapi kali ini waktunya cuma 20 detik aja. Untuk menyempurnakan aja finishing, oke?
kita setting di 20 detik. Jadi nggak sampai 1 menit. Oke, 20 detik. 3 volt. Dan sekali lagi tetap putar ke kiri. Jalan mundur. Tetes oil. Lalu kita hajar 20 detik. Sambil brushnya terus diperhatikan, jangan sampai terjadi apa-apa sama angkurnya. Ditetes sekali. Udah selesai. Dari yang saya dengar suaranya, terus saya lihat posisi brushnya, menurut pendapat saya, mesin ini sudah layak dipakai, bahkan layak dipakai untuk di event-event yang ada, event-event STO. Sudah sangat layak dipakai. Saya tidak cek giri, oke? Karena giri seringkali mengacaukan metode saya. Giri seringkali mau mempengaruhi pikiran saya untuk mengutak-atik mesin ini lebih dalam lagi hingga mesin ini rusak. Tapi jika teman-teman ingin tahu hasilnya, berapa sih RPM-nya kira-kiranya ini? Oke, mari kita buktikan. Sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa yang saya berikin ini adalah J-Cup 2020. Oke. Posisi tubuhnya masih panas banget ya. Tapi kalau mau cek giri aja nggak apa-apa, kita bisa cek. Tapi saya ceknya tidak di GeForce, karena teman-teman udah tahu tadi bahwa GeForce itu tidak akurat ya. Saya ceknya di balance charger Turnigy. Oke. Mari kita coba. Saya cabut dulu ya yang ini ya, yang pesanan orang. Kemudian saya pasang yang tadi. Oke. Oke, sebentar saya ambil satu handphone buat kiri ya. Oke, kalau memang teman-teman penasaran hasil yang kita sudah lakukan tadi, berapa sih hasilnya? Kalau mau diperkirakan di giri ya. Sebelum kita perkirakan di giri, pastikan teman-teman menggunakan alat yang voltasenya akurat. Tadi kita sudah membuktikan bahwa Turnigy itu sangat akurat, 99,9% ya. Di tadi saya tes 1,5 volt. Yang terbaca di multimeter juga 1,5 volt. Oke? Jadi sekarang saya akan menyeting 3 volt di Turnigy dan saya akan mengecek di giri. Berapa sih hasil yang sudah kita lakukan dari tadi? Saya putar tanpa dibersihkan dulu ya. Lihat kan? 31.400. Sorry dia turun karena suara kendaraan di luar terlalu rame. Ini masih posisi kotor, belum dibersihkan, masih seperti itu. Lihat, amburadul. Oke. Coba saya semprot standar.
ya jatuhnya ke seperti itu ya, 31.000 sekian, 31.000 lebih. Dan itu sudah sangat layak dipakai untuk bertanding. Oke, catatan untuk teman-teman, selama kita memberikan di GeForce, itu saya terus putar mundur. Jadi 100% putar mundur. Sampai di 3 volt pun tadi saya tetap putar mundur, putar ke kiri. Nah, ketika saya cek di kiri, saya putar maju. Ini posisinya putar maju ya. Jadi merah di sini positif, negatif di sini itu adalah putar maju, putar mobil jalan ke depan. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap bagaimana cara saya membersihkan dinamo setelah dibreakin. Oke. Sekarang saya akan membersihkan. Saya set di 1,8 volt biar nggak terlalu kencang ya, nggak terlalu kencang putarannya, nggak terlalu cepat. Saya set di 1,8 volt. Kemudian saya menggunakan Rexco 18 kontak cleaner. Ini adalah kontak cleaner yang kering, tidak mengandung lubrikan. Posisinya ini juga harus netral, jadi nggak boleh panas ya. Suhu dinamonya nggak boleh panas, harus netral, wajib netral ya. Karena kalau panas disemprot kontak cleaner ini terlalu dingin sifatnya, itu bisa merusak magnetnya. Oke, saya putar langsung saya semprot. Semua karbon-karbonnya rontok yang melengket di dalam. Udah, saya stop. Kemudian saya akan membilas dengan wash bensin. Oke, jadi saya udah sediakan wash bensin di dalam satu wadah kecil. Saya masukkan dinamonya. Kemudian diobok-obok sedikit ya, beberapa saat, sambil angkurnya saya putar-putar, shaftnya ya, putar-putar, putar bolak-balik. Oke, direndam lagi. Oke, sudah. Oke, dan pada akhirnya selesai. RPM dengan sendirinya akan makin naik seiring pemakaian yang terus-menerus. Itu sudah ilmu pasti ya. Itu sudah ilmu pasti. Jadi semakin berasnya tipis, maka RPM-nya akan makin melejit. Jadi yang tadi teman-teman lihat tembus paling tinggi berapa ya? 31.400 apa 31.500 kalau nggak salah ingat. Nah itu kalau teman-teman hajar terus di arena maksudnya kalau dipakai dihajar terus di arena itu bisa naik sampai 32.000 ke atas. Oke? Tapi sebaiknya teman-teman nggak usah berpatokan sama RPM deh kalau menurut saya. Yang penting mesinnya enak dipakai, laju, kencang, dan settingan mobilnya dapat bisa menyesuaikan dengan kecepatan mesin. Itu yang paling penting. Gak usah acuan RPM atau benchmark dan sebagainya. Gak perlu. Oke? Ini kan kering posisinya, ya. Habis diguyur sama Rexco 18 kontak cleaner.
habis saya rendam, mandiin di wash bensin, ini kering posisinya. Kalau teman-teman mau langsung pakai pada saat ini juga, habis break-in, teman-teman cukup semprot standar, diguyur standar di bagian dalamnya semua. Oke. Kemudian ditetes oil di bagian ujung-ujung shaftnya, ujung depan dan ujung belakang. Oke, kemudian diguyur dengan standar. Itu kalau teman-teman mau langsung turun di arena. Tapi kalau teman-teman nggak mau turun di arena, ini mesinnya belum mau dipakai, sebaiknya jangan dibiarkan kering seperti ini. Tetapi kalau saya menggunakan teknik, saya rendam di oil. Oilnya bebas, tidak wajib VT Project. Tergantung teman-teman mau suka oil yang mana, percaya sama yang mana, saya rendam. Yang penting dia basah di dalam oil, oke. Kemudian saya angkat. Saya angkat. Angkurnya saya putar-putar. Ya. Kemudian saya keringkan ya. Pakai tisu aja. Keringkan luarnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa disimpan. Nanti pada saat mau turun arena, dipanaskan 3 menit, 2 menit. Panaskannya enggak pakai alat break-in ya. Panaskannya itu pakai baterai aja di atas mobil. Baru siap balapan. Oke, jadi demikianlah tutorial break-in singkat. Yang lebih singkat maksud saya daripada metode yang pernah saya share sebelumnya. Metode kali ini lebih cepat selesai dan lebih jitu ya. Perlu saya ingatkan beberapa hal. Sekali lagi, jangan tergila-gila sama RPM. Oke, RPM penting. Kalau RPM rendah, otomatis mobil nggak laju dong ya. Tapi nggak perlu sampai terlalu tergila-gila. Sebab kenapa? Misalnya 2 mesin yang sama, J-Cup 2020, itu belum tentu bisa mencapai titik RPM yang sama. Kemungkinan besar berbeda. Jadi setiap kualitas mesin, walaupun mereknya sama, jenisnya sama, tetapi performanya, peak performance-nya itu belum tentu sama. Itu yang perlu teman-teman catat. Kedua, walaupun di mesin break-in teman-teman mendapatkan RPM yang tinggi, tetap pengaruhnya dari baterai ya. Di mesin break-in teman-teman menggunakan sumber listrik dari mana? Mengambil sumber listrik dari mana? Dari adaptor atau power supply. Oke? Tetapi jika mesin sudah duduk di atas mobil Mini 4WD, teman-teman mengambil power dari mana? Kalau bukan dari sini. Jadi walaupun RPM pada mesin break-in itu tinggi, tetapi kalau baterai kalian itu tidak memadai, percuma, RPM-nya akan tetap rendah. Nah, jadi baterai juga itu masing-masing. Walaupun kalian memberikan baterai bersamaan dengan metode yang sama,
Kan baterai STO kan diberikin kan buat balap kan. Nah, walaupun kalian memberikan baterai dengan metode yang sama secara bersamaan, hasilnya juga belum tentu sama. Bisa jadi beda. Ya. Jadi tergantung dari baterai lagi. Makanya saya di video kali ini tidak menganjurkan teman-teman terlalu berpatokan sama giri. Giri hanya perkiraan. Saya jarang banget udah lihat giri. Langka, kecuali ada case-case khusus di mana mesin itu saya rasa ada masalah atau susah naik atau suaranya berat banget atau ya semacam itulah. Baru saya pakai giri untuk melihat perkiraan. Tetapi selama saya dengar masih oke, brushnya bagus, oke, udah, ngapain repot-repot pakai giri. Saya finishing, saya percaya bahwa itu udah bagus. Jadi di sini saya mau mengajak teman-teman, semoga teman-teman bisa melakukan hal yang sama, karena banyak orang yang terkecoh sama giri. Tetapi di sini saya tidak menyudutkan giri. Karena sekali lagi saya sendiri masih menggunakan giri untuk case-case tertentu. Saya tidak menyudutkan, saya tidak memojokkan, bukan tujuan saya memojokkan teman-teman yang masih berpatokan sama giri. Monggo, silakan. Saya tidak protes, saya tidak berhak, saya tidak punya ranah di sana. Saya tidak punya ranah mengatur siapapun. Ranah saya hanya mengatur diri saya sendiri. Tidak lebih dari itu. Dan saya juga di video kali ini tidak mengharuskan menggunakan VT Project Oil. Oke, VT Project Oil yang mau pakai silahkan, yang tidak juga silahkan. Jadi tergantung teman-teman percaya sama oil yang mana, suka sama yang mana. Dan di dalam proses tutorial bikin saya tadi itu, jika teman-teman bisa melakukan improvisasi untuk menyempurnakannya, silahkan. Karena sekali lagi saya bilang metode saya bukanlah yang terbaik. Oke? Jadi teman-teman masih bisa berimprovisasi menyempurnakannya. Kalau teman-teman bisa, silahkan. Lebih bagus lagi. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit. Terima kasih. Salam Victor dari VT Project Indonesia.